Ini adalah video saya yang tiba-tiba FYP di Facebook kurang dari 1 mingguan aja. Bagaimana cara saya bikin kontennya dan tips apa yang ingin saya sampaikan buat teman-teman yang baru mulai. Jadi buat yang penasaran, langsung aja kita bahas ke videonya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang baru nonton video ini, saya ucapkan selamat datang di channel saya dan perkenalkan nama saya Adang. Di video ini, saya pengen berbagi pengalaman hasil eksperimen saya bikin konten di Facebook dan tiba-tiba FYP. Dan pastinya tujuan saya untuk ngejar agar akun Facebook saya itu bisa monet. Nah, buat yang belum tahu, di Facebook itu sekarang udah bisa dapetin penghasilan cuman rekam doang, terus langsung di-upload. Nah, jadi beda banget sama yang dulu. Kita dapetin penghasilan di Facebook pastinya dengan cara jualan di marketplace. Sekarang cuma bikin konten aja. Dan banyak orang yang lebih memilih jadi konten kreator Facebook dibandingkan jadi konten kreator di YouTube ataupun jadi seorang afiliator di TikTok. Kenapa? Karena menggiurkan penghasilannya. Nah, beberapa inspirasinya mungkin dari sebagian kreator yang dimana modal beberapa detik doang itu udah digaji puluhan dolar dari Facebooknya. Kebayang tuh, siapa yang gak mau digaji segitu teman-teman ya, modal beberapa detik doang. Dan di sini mungkin saya akan berbagi pengalaman aja. Dari hasil pengalaman yang sudah saya lakukan, hasil riset, hasil eksperimennya, itu ada 3 poin nih yang ingin saya sampaikan. Nah, sebelum saya bahas, mungkin di sini saya ingin disclaimer dulu teman-teman ya. Jadi disclaimernya, tidak semua hal yang saya sampaikan di sini ketika semua teman-teman terapkan caranya itu bakalan worth it. Ya mungkin ada perbedaannya. Ada yang worth it-nya itu 20%, 30% ataupun 40%. Tapi di sini yang ingin saya sampaikan itu sesuai dengan kebijakan yang ada di Facebook-nya. Jadi silakan ambil positifnya dan buang negatifnya. Oke, kita bahas dulu di poin yang pertama. Yang pertama itu wajib bikin konten ori dan harus rutin. Nah, ini adalah hal yang paling umum yang mungkin teman-teman selalu tahulah informasinya. Jadi bikin konten original itu adalah konten yang menurut teman-teman itu dibuat oleh diri sendiri. Entah itu yang konsepnya sketsa ataupun yang lain-lain. Yang terpenting jangan re-upload. Re-upload itu kayak gimana sih bang? Re-upload itu teman-teman nyuri video orang lain yang lagi rame di platform. Contohnya itu kayak semacam di TikTok ataupun di YouTube. Terus teman-teman upload langsung di Facebook tanpa adanya editing. Udah nyomot langsung upload. Dan di situ bakalan FYP sih sebetulnya. Cuman masalahnya kalau misalkan pakai konsep re-upload seperti itu banyak dampak buruknya. Contohnya akunnya itu bisa aja ke banned ataupun gagal monet. Jadi usahakan bikin konten seoriginal mungkin. Terus kita ini harus rutin upload dan bikin konten. Rutin upload dan bikin konten kayaknya di semua platform juga itu wajib banget. Karena kalau misalkan kita nggak rutin upload, itu konten kita nggak bakalan bisa masuk ke rekomendasi. Kenapa bisa seperti itu? Karena banyak sekali konten kreator di Indonesia teman-teman ya yang fokusnya di Facebook, mungkin totalitasnya sehari itu bisa aja bikin kontennya itu 5 ataupun 10 ataupun sampai 30. Kita yang seharinya cuma 1 terus bolong, terus bikin lagi kontennya besoknya 1 hari terus bolong lagi. Ya kapan bisa dapatin penghasilan di sana dan kapan bisa FYP juga. Jadi di sini di poin yang pertama, secara kesimpulannya bikin konten original dan jangan lupa untuk bikin kontennya secara rutin plus uploadnya juga secara rutin. Nah, di situ bakal ada konten yang FYP. Contohnya video saya yang sudah saya lihatkan tadi ya di awal intro tersebut. Yang kedua, bikin konten sekreatif mungkin dan ATM. Oke, di sini mungkin saya pengen bahas kalau misalkan banyak sekali orang yang pakai kontennya itu asal-asalan. Sebetulnya itu hal yang menurut saya nggak perlu harus dikomentari ya. Cuman di sini kalau misalkan tujuan kita ingin bangun yang namanya personal branding, wajib banget bikin kontennya itu kreatif. Atau bisa dibilangnya kita bisa bikin konten yang jauh berbeda dengan orang lain, tapi punya nilai yang paling tinggi. Nilai dalam segi konten itu kan banyak. Ada yang bisa ngasih edukasi, ngasih informasi, dan bisa menghibur. Pilih aja di 3 konsep itu dan kita bisa terapkan di akun kita. Kalau misalkan kita belum mampu, ya usahakan belajar. Dengan cara apa belajarnya? Kita bisa pakai konsep ATM, amati, tiru, modifikasi. Jadi kita ngelihat konten yang lagi rame di Facebook, pastinya di real teman-teman ya. Kita amati dulu kontennya, apakah kita mampu bikin kontennya dan kita parodikan lagi. Jadi ketika ada yang FYP itu kita parodikan dengan cara kita, tapi ingat parodinya itu harus sesuai hal yang wajar ya. Jadi jangan sampai melampaui batas yang bisa merugikan orang lain. Nah, itu poinnya kalau misalkan kita pakai konsep ATM. Oke, di poin yang ketiga ini gunakan konsep konten yang sesuai dengan skill kita dan jangan ngejar monet. Pasti pendapatnya bakal berbeda-beda, tapi sudah saya terapkan di akun Facebook saya. Yang pertama, sesuai dengan skill kita ya. Nah, untuk saya pribadi itu saya suka berbagi informasi. Maka apa yang saya ketahui akan saya sampaikan di akun Facebook saya.
Dan selagi itu menguntungkan gak ada salahnya. Nah, sebagai contoh, konten yang 12.000 tayangan itu saya ngasih informasi. Contohnya yang ini kalau nggak salah, si produknya itu saya coba bakar ya teman-teman di bagian sini kurang lebihnya 5 detik. Dan saya langsung ngasih statement, lihat kan ini bahan kanvas 5 detik dibakar itu nggak bakal langsung kebakar sama tasnya. Dan banyak sekali pendapat yang berbeda-beda. Sebagai contohnya pendapat, ya iyalah kalau misalkan 5 detik, coba 1 menit, coba dibakarnya itu di kompor dan lain-lain. Jadi masih banyak orang yang punya pendapat berbeda-beda. Tujuannya apa? Tujuannya kalau misalkan ada orang yang belum tahu tentang masalah tas ini, terus mereka nonton video saya, mereka akan dapat yang namanya informasi dan wawasan. Sehingga ketika mereka itu pengen beli tas, itu nggak asal-asalan dari segi bahan dan dari segi kualitasnya. Itu yang saya sampaikan. Nah, jadi di sini silakan teman-teman gali kira-kira skill yang ada dalam diri kita ini apa? Apakah kita ini menghibur, ataupun kita ini bisa ngasih informasi, ataupun kita ini luas wawasan. Baik itu pembahasannya tentang masalah pertanian dan lain-lain. Itu kan jadi sebuah nilai value ya di konten kita. Nah, terus selanjutnya jangan ngejar monet. Pasti punya pendapat yang berbeda-beda. Di channel YouTube saya, itu saya tidak bikin konten yang dimana tidak ada nilainya. Jadi pertama kali saya bikin konten di YouTube ini itu tentang masalah Tokopedia yang sudah saya alami, baik dari segi jualannya, dari segi iklannya dan lain-lain. Sehingga orang yang pengen tahu jualan di Tokopedia, mereka nonton video saya, mereka akan meminimalisir yang namanya kerugian. Jadi nggak bakal asal-asalan lagi. Begitupun di Facebook teman-teman ya, saya suka berbagi informasi, jadi apa yang saya ketahui saya akan sampaikan. Sehingga orang yang belum tahu tentang hal itu, mereka juga akan mengetahuinya. Dan mereka akan suka dengan cara like, terus kalau misalkan dia terbantu bisa di komen, dan kalau misalkan bermanfaat buat orang lain biasanya akan di share. Dengan 3 fitur itu, biasanya video kita akan naik dengan sendirinya. Itu yang bisa dibilang FYP sebetulnya menurut saya pribadi. Jadi konten kita itu punya value. Kalau misalkan kita fokus untuk ngejar bagaimana caranya fanspage kita ataupun akun Facebook kita mau monet, biasanya kita akan asal-asalan bikin konten. Yang penting upload aja dulu tanpa adanya nilai dari si konten tersebut. Bisa aja tuh kalau misalkan itu terus-terusan di-upload dan gak ada nilainya sama sekali, itu bakal dianggap spam, dan ada beberapa penonton juga yang nge-report teman-teman. Itu bahaya banget ke akun Facebook kita. Jadi di sini kalau misalkan kita ngejar monet itu bakalan susah karena udah pasti kita gak akan dapat yang namanya nilai dari si konten tersebut. Ya meskipun kalau misalkan udah monet, apakah bakalan terus seperti itu? Gak mungkin dong, pastinya akan ada perubahan. Nah, untuk coba untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut, mungkin mulainya ketika akun Facebook teman-teman itu gak di monet. Sebagai contoh, mungkin teman-teman itu bisa bikin konten sketsa ataupun yang lain-lain. Itu kan lebih menghibur ya. Dan dimana kalau misalkan kita terbiasa, itu ketika udah monet bakalan tambah luas informasinya dan bakalan tambah pede lagi. Coba kalau misalkan kita maksain sekarang bikin konten ala kadarnya, ada video yang aneh kita upload, ada video yang kejadian, bahkan video itu udah pernah diupload sama yang pemiliknya teman-teman ya di Facebook, kita download terus kita upload lagi. Nah, nanti kalau misalkan udah FYP dan monet, kita mau bikin konten apa? Pastinya kan gak ada tujuan ya. Makanya sekarang teman-teman tentukan bikin kontennya, konsep kontennya kayak gimana. Nah, jadi 3 poin itu yang saya sampaikan dan sudah saya rangkum, dan kayaknya itu perlu banget untuk saya sampaikan kepada teman-teman. Jadi pada kesimpulannya di sini, silakan teman-teman bikin konten seoriginal mungkin sesuai dengan passion yang sudah teman-teman miliki. Dan masalah harus bikin konten 5 detik ataupun 10 detik sebetulnya nggak ada masalah, silakan teman-teman coba, tapi dengan konsep ATM. Nggak mungkin kalau misalkan ada orang yang rekam air, teman-teman ikutan juga rekam air. Setidaknya ada perubahan ataupun ada perbedaan sedikit yang bisa ada nilai value-nya. Nah, itu saja mungkin di video kali ini. Semoga video ini bisa membantu dan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan saya Adang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.